Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Nurul Aziza, 2. Putri, 3. Ulfa Nur Anissa, 4. Saya sendiri Siti Aisyah. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan pemanfaatan email dan jejaring sosial. Baiklah, langsung saja kita menjelaskan. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP/IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet walking. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Onoweb Purbo, menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Atau dengan kata lain, definisi internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi mulai dari teks, gambar, audio, video, dan lainnya untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama. Kemudian layanan internet yang sering dimanfaatkan. Yang pertama ada e-commerce. Pengertian e-commerce adalah elektronik komersi atau perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Dalam e-commerce terdapat juga promosi, pemasaran, pembelian, diskon, dan yang membedakan hanya pada medianya saja, yaitu sudah menggunakan media internet sebagai perantaranya. Dalam e-commerce semuanya sudah dilakukan dengan internet, mulai dari pembelian barang, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Jadi, pelanggan hanya perlu menunggu di rumah saja, maka barang sudah sampai. Contoh e-commerce di Indonesia saat ini seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.ID, Bimeka, dan masih banyak lainnya. Kemudian e-banking. E-banking atau electronic banking adalah teknologi yang bisa Anda gunakan untuk transfer uang secara real-time untuk berbagai keperluan. Saat ini hampir semua bank yang ada di Indonesia sudah mendukung layanan e-banking untuk semua nasabahnya. Kelebihan yang didapatkan dari adanya e-banking adalah kemudahannya. Anda tidak perlu datang ke kantor bank, Anda tinggal melakukan transaksi lewat internet saja. Selain itu, e-banking bisa digunakan kapan saja, tidak tentu jam tutup seperti bank konvensional. Jika Anda saat ini belum menggunakan layanan e-banking, segerakanlah mendaftar pada bank yang Anda gunakan. Kemudian www, World Wide Web. World Wide Web atau lebih dikenal dengan www adalah kumpulan sumber daya internet yang berisi teks, gambar, video, dan hyperlink yang bisa diakses dari berbagai lokasi. Pertama kali dikenalkan www pada tahun 1989 oleh fisikawan Inggris bernama Tim Berners-Lee saat bekerja di Laboratorium Fisika Partikel Eropa. www dalam layanan internet memiliki fungsi sebagai webmail service di mana pengguna bisa mengirim, menerima, dan mengecek email mereka melalui browser. Selain itu, www memiliki fungsi untuk memudahkan search engine menemukan kata kunci tertentu. Kemudian e-learning atau electronic learning adalah sistem pembelajaran yang dilakukan secara elektronik
di mana pengajar dan murid tidak bertemu secara langsung, melainkan menggunakan media internet sebagai perantaranya. Saat ini penggunaan e-learning juga sudah semakin maju, tidak hanya satu arah saja dari pengajar kepada siswa, melainkan sudah bisa interaksi dua arah dari siswa kepada pengajar. Saat ini website learning di Indonesia sudah banyak bermunculan seperti Ruang Guru, Kuiper, Rumah Belajar, Kelas Kita, Skill Academy, Pintaria, dan yang lainnya. Mau belajar apa dan masih banyak lainnya. Tinggal Anda menyesuaikan saja materi apa yang sedang Anda butuhkan. Kemudian selanjutnya adalah mailing list. Mailing list atau lebih dikenal dengan MaiList adalah layanan internet yang berisi forum diskusi antar pengguna email di internet. Bahasa MaiList biasanya akan dikirim langsung kepada email anggota. Setiap anggota dapat membaca semua balasan dari anggota lainnya, dan setiap anggota bebas untuk membalas atau hanya sekedar membacanya. MaiList saat ini biasa digunakan untuk grup kantor, grup yang memiliki ketertarikan sama, dan topik diskusi lain yang banyak dibicarakan. Setiap anggota yang tergabung dalam satu MaiList jika tidak berkenan bisa berhenti berlangganan MaiList. Selanjutnya adalah chattingan. Layanan chatting saat ini menjadi salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan untuk keperluan komunikasi antar pengguna. Chatting sekarang ini hanya menggunakan media tulisan saja, tetapi sudah bisa menggunakan media suara, gambar, dan yang paling canggih bisa melakukan panggilan video. Aplikasi chatting yang ada populer saat ini seperti WhatsApp, Line, Facebook Messenger, Hangouts, Telegram, Skype, dan masih banyak lainnya. Adapun manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, menjaga keamanan warga negara. Yang kelima, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Yang keenam, memperluas ruang pertemanan. Yang kelima, yang ketujuh, media hiburan semua kalangan. Selanjutnya kita beralih ke email. Di sini saya tidak terlalu menjelaskan email secara panjang lebar, cukup singkat supaya lebih mudah dipahami. Email adalah singkatan dari electronic email atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik, merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya, mengirim surat biasa akan dikenakan biaya atau membeli perangko. Namun pada surat elektronik hanya dibutuhkan sambungan internet. Kemudian fungsi atau manfaat dari email. Email adalah alat resmi kita di dunia maya. Dengan menggunakan email, kita dapat terhubung dalam berbagai kegiatan internet, seperti bergabung di situs jejaring sosial semisal Facebook dan Twitter. Maka saat pendaftaran akan membutuhkan email. Saat itu, email telah berkembang hingga memiliki fungsi yang sangat beragam. Mengirim file, foto, video, dan chat dengan teman dan sekeluarga menjadi lebih mudah. Kemudian jejaring sosial. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, dan keturunan dan lain-lain. Jejaring sosial lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang banyak tanpa dibatasi dan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simbol dan ikatan.
Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa jaringan jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang peranan penting dalam membentukkan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan jejaring sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar simbol yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya. Kemudian, contoh-contoh jejaring sosial yang sering digunakan di sini ada Facebook, Twitter, Instagram, dan Google. Kemudian, perbedaan media sosial dan jejaring sosial. Media sosial. Sosial media atau media sosial atau dalam bahasa Inggris disebut social media adalah suatu media interaksi online yang meliputi blog, forum, aplikasi chatting, sampai jejaring sosial. Sedangkan jejaring sosial adalah lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya banyak orang tanpa pembatasan dan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian, dampak positif jejaring sosial. Yang pertama, sebagai media penyebaran informasi yang up-to-update sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Berikutnya yaitu memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun, dari berbagai penjuru dunia. Kemudian yang ketiga, berbagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Pengguna dapat belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Adapun dampak negatif dari jejaring sosial adalah: yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena pengguna sosial media menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Hal ini memang benar sekali, karena saya mempunyai teman yang sangat aktif di sosial media. Dia selalu memposting apa saja yang sedang dikerjakan, namun keadaan yang berbeda 180 derajat jika bertemu secara nyata. Orang yang aktif di sosial media jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Yang kedua, situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Pernahkah kalian jalan-jalan atau bepergian dengan seseorang, tetapi orang yang kalian ajak jalan malah asik dengan ponsel dan sosial medianya sendiri? Kemudian yang ketiga, tertinggal dan terlupakannya bahasa formal, karena pengguna sosial media lebih sering menggunakan bahasa informal dalam kesehariannya, sehingga aturan bahasa formal mereka menjadi terlupakan. Kemudian yang keempat, mengurangi kinerja karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat sedang mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka. Kemudian yang terakhir, berkurangnya privasi pribadi. Dalam sosial media, kita bebas menuliskan dan men-share apa saja. Seringkali tanpa sadar kita mempublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkungan sosial. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.